Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri yang berbahagia, pada kesempatan yang bahagia ini, saya Syafatanil Rahmat. Saya akan membawakan sepenggal pembahasan dari kitab yang begitu fenomenal ini, yakni kitab Matan Ghoyatut Taklif, karangan Imam Abi Suja, yakni pada fasal Basyarah itu wujubis sholati. Pada fasal yang akan saya bawakan terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, Basyarah itu wujubis sholati. Yang kedua, Shalawatul masnunatu. Yang ketiga, Sunanut tabi'atul lil faraidi. Dan yang terakhir, Salasu nawafilah mu'akadatu. Baik, mari masuk pada pembahasan yang pertama. Faslun, Basyarah itu wujubis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, aihada faslun, adapun ini ialah fasal. Basyarah itu wujubis sholati. Adapun syarat-syarat wajibnya sholat. Salah satu asya'a ialah 3 beberapa perkara. Al-Islamu rupanya Islam, wal bulugu dan balik, wal aklu dan berakal. Wahwa dan adapun akal, hatut taklifi ialah mencapai batas taklif. Baik, syarat wajibnya sholat ada 3. Yang apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat ini, maka seseorang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Apa saja 3 syarat tersebut? Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Nah, yang dimaksud berakal ini oleh Imam Abi Suja ialah telah mencapai batas taklif. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, Rufi'a al-qalamu an salasin, anin naimi hatta yastaiqido, wa anis sobi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yakwila. Yang artinya, pena diangkat dalam 3 hal. Maksudnya, seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu. Dalam konteks di sini, melaksanakan sholat dalam 3 hal. Yakni ketika seseorang yang tidur telah bangun, seorang anak kecil telah balik, seorang yang gila telah sembuh dari kegilaannya. Selanjutnya, musannif membahas tentang beberapa sholat-sholat yang disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-shalawatul masnunatu. Washolawatu dan adapun beberapa sholat al-masnunatu yang disunahkan. Khomsun ialah 5. Al-aidani rupanya 2 sholat aid. Wal kusufani dan 2 sholat kusuf. Wal istisqa'u dan sholat istisqa'. Baik, sholat-sholat yang disunahkan ada 5. Yang pertama, 2 sholat aid, yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian 2 sholat gerhana, yakni sholat ketika terjadinya gerhana matahari dan terjadinya gerhana bulan. Kemudian sholat istisqa, yakni sholat meminta hujan, yang pembahasannya akan dibahas pada waktu yang akan datang. Kemudian masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanu adapun beberapa sholat sunnah at-tabi'atu yang mengiringi lil faraidi pada beberapa sholat fardu. Sab'ata asyara ialah 17 rakaatan apanya rakaatnya. Rakaat al-fajri rupanya 2 rakaat sholat fajar, wa arba'un dan 4 qoblad dukhri di sebelum sholat duhur, wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dahu di setelahnya duhur, wa arba'un dan 4 rakaat qoblal asri di sebelum sholat asar, rakaatani dan 2 rakaat ba'dal maghribi di setelah sholat maghrib, wa salasun dan 3 rakaat ba'dal isya'i di setelah sholat isya, yutiru yang berwitir siapa musolli biwahidatin dengan 1 rakaat minhunna dari salasun ba'dal isya'i. Baik, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ada 17 rakaat. Yang pertama, 2 rakaat sholat fajar, yakni sholat qobliyatal subahi.
4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelahnya sholat duhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian 3 rakaat setelah sholat isya, yang 1 dari 3 rakaat tersebut merupakan sholat witir. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni salasun nawafila muakkadatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalasu nawafila, dan adapun 3 sholat sunnah muakkadatun yang dikuatkan, sholatul laili rupanya sholat malam, wasolatul duha dan sholat duha, wasolatul tarawihi dan sholat tarawih. Baik, 3 sholat yang sangat disunahkan di dalam kitab takrib ini ialah 1. Sholat malam, yakni sholat tahajud. 2. Sholat duha. Yang ketiga, sholat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, cukup sekian pembahasan singkat dari saya dalam membawakan sepenggal kitab takrib ini. Semoga pembahasan singkat dari saya bisa membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Saya undur diri. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, baik salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan terus kajian kitab di channel MPKIS Nulis. Jangan lupa like, share, komen, juga subscribe di bawah ya.